Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam lil mu'minin. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa aqulu bi hadha du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وفي آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 أشياء لم تعطى لأحد قبلهم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih sama-sama dirahmati Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan, dan marilah sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita ucapkan kalimat thayyibah, kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini pada bulan yang mulia, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, termasuk sholat tarawih yang selalu kita laksanakan di setiap malam. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk terus mengumpulkan poin-poin pahala yang sangat banyak sekali. Hadirin kaum muslimin, salat jamaah salat tarawih sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya yang beriman. Kenapa Al-Baqir sebutkan bahwasanya Ramadan itu disebutkan hadiah untuk orang-orang yang beriman? Sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya maksudnya hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ramadan ini adalah bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, seruannya tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhalladzina muslimuna, wahai orang-orang yang beragama Islam. Tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah sungguh sangat maha tahu atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, banyak saudara kita yang beragama Islam tapi mereka tidak diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan ini, puasa ini, kalau tidak dengan iman maka berat rasanya. Apalagi kalau terkenanya untuk para pegawai atau pekerja keras. Apalagi kalau kita lihat saudara kita di Palestina, Masya Allah, mungkin kalau tidak biasa berat sekali. Di Palestina, orang Islam, warga Muslim di Palestina yang sedang dibombardir oleh orang-orang Israel, bagaimana rasanya? Bisa kita bayangkan, berat sekali puasanya. Tetapi kalau dilaksanakan dengan keimanan, maka semuanya itu akan terasa ringan, akan terasa enteng, tidak masalah. Bahkan Al-Fakir kemarin mendapatkan sebuah video bahwasanya anak-anak di sana itu sangat rindu dengan bulan Ramadan, sangat rindu dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan itu pahalanya Allah lipat gandakan. Mereka yakin semuanya itu, karena di hatinya itu ada iman. Tapi kalau hanya sekedar identitas Islam, mohon maaf, hari pertama di bulan Ramadan mungkin berpuasa, ini yang identitas Islam. Di hari kedua sudah ada yang sudah lebaran lagi, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Al-Fakir wasiat, Al-Fakir memohon, jangan saudara kita dibenci, jangan saudara kita dihina, diejek. Tapi tugas kita sebagai sama umat Islam, kita doakan saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara full, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita mudah-mudahan sampai wafat kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah tadi memberikan puasa, memberikan Ramadan untuk dipuasai? Yang pertama, sambungan ayat tadi, tujuannya Allah menurunkan bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Jaminan orang yang bertakwa itu sungguh sangat luar biasa. Bukan sekedar kebahagiaan dunia yang Allah berikan, bukan sekedar kebahagiaan akhirat yang Allah berikan, tapi dunia akhirat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kesenangan dunia dan akhirat akan kita dapatkan, akan kita raih, akan Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat selalu, istiqomah selalu untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Ramadan ini merupakan hadiah dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 108
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Al-Qur'an diturunkan. Dan bahkan dalam salah satu kitab, bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan suci Ramadan ini, tetapi termasuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka Masya Allah, ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa Al-Fakir menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Maka tanpa Al-Quran umat manusia akan binasa, akan seperti orang-orang yang tidak berakhir, akan seperti binatang. Maka dengan tuntunan Al-Quran umat manusia akan terjaga dari hal-hal maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan di dalam hadisnya tadi yang akan dibacakan, "U'tiyat ummati khamsata asya", bahwasanya umatku, kata Rasulullah SAW, diberikan 5 perkara. Lam tu'ta ahadun qablahu, lam tu'ta li ahadin qablahu, tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya satu pun yang 5 perkara ini. Apa yang pertama? Kata Rasulullah SAW, "Idza kana awal lailatin min Ramadan, yadurullahu bin rahmatin." Ketika awal bulan suci Ramadan, awal malam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Fa'inna, maka sesungguhnya barang siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang, la yu'adzibu ba'dahu abadan. Kalau kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang, maka dijamin kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, kita selalu dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya adalah ya'murullahu bil malaikati bil istighfari lahu. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan ampun, untuk memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seraya Allah berkata, malaikat mungkin seperti ini, ya Allah, ampunilah umatnya Nabi Muhammad, baik dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Itu sampai akhir Ramadan, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan ampun bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, wa yaqulullahu lil jannati ittakhidhi zinataka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan terhadap surga, wahai surga, ambillah perhiasanmu. Untuk siapa? Untuk umat-umatku, untuk hamba-hambaku yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena keindahan surga itu sangat luar biasa. Ada seorang salafus saleh di zaman dahulu, beliau ketika awal bulan Ramadan, beliau mimpi, beliau tertidur, dan di dalam tidurnya itu beliau seakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau berada di pinggir kali di surga, yang mana di surganya itu terlihat di kalinya itu airnya sangat bening sekali, dan di dalamnya banyak bebatuan-bebatuan yang indah yang belum ada di sini. Karena apa? Karena dalam surga itu mala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Yang namanya surga itu belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terbesit oleh hati. Itu keindahan surga. Nah, di saat beliau merenungi tentang yang ada di kali tadi, datanglah bidadari-bidadari yang sangat cantik. Lalu salafus saleh bertanya, wahai bidadari-bidadari, kamu ini siapa?
Lalu jawab bidadari tadi, aku adalah bidadari dari surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa memuji Allah, bertakbir kepada Allah, dan senantiasa mereka melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, anna wa bihadza fani sahmi atyabu terkebis, bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang melakukan puasa Ramadan itu mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada wanginya minyak misk. Kita ketahui bahwasanya wangi minyak misk itu sangat wangi sekali, tetapi lebih wangi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berpuasa di pagi hari dimakruhkan untuk menggosok gigi. Makanya di Indonesia ini ada yang namanya waktu imsak. Agar apa? Agar kita bisa berikhtiar, agar kita bisa berhati-hati untuk antisipasi tidak kebablasan ketika kita makan sahur. Jangan sampai kita sudah menjelang adzan kita masih melakukan sahur. Jangan sampai. Makanya adanya waktu imsak. Maka sangat baik sekali waktu imsak ini, karena bisa untuk mengantisipasi kita agar tidak kebablasan daripada makan sahur. Lalu yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu lakum jami'an. Allah akan senantiasa mengampuni orang-orang yang beriman seluruh daripada dosa-dosa yang dilakukan. Yang mungkin terkecuali dosa antar hakul adam, kalau ada antar manusia. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, kita mohon Allah Subhanahu wa taala di malam suci ini, di malam bulan suci ini, di bulan Ramadan yang suci ini, kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang sudah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berkumpul bergabung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang indah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit motivasi dari Al-Fakir pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum